Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Albana, NIM 169. Saya di sini ingin membaca video untuk tugas dari Pak Rofiuddin materi ke-12. Korelasi dan regresi. Korelasi, regresi dan kausalitas. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel, yaitu variabel independen, terhadap variabel lain atau variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi. Jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, korelasi positif versus negatif. Yang kedua, korelasi linear versus non-linear. Yang ketiga, korelasi sederhana versus parsial atau kompleks. Korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menarik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap. Tetapi korelasi kompleks, multiple correlation, ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi. Ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Yang pertama melalui sketogram, yang kedua metode Pearson, yang ketiga metode Spearman, yang keempat koefisien determinasi. Sketogram atau diagram pencari adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lainnya yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat sketogram membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya -1 korelasi negatif yang sempurna, +1 korelasi positif yang sempurna, 0 tidak ada korelasi. Korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal atau data ranking. R sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 per N L pangkat 2 min 1 D. Perbedaan peringkat rank atau antar variabel. R sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 min 1 sama dengan 1 min 6 dalam kurung 17,5 per 10 dalam kurung 99 sama dengan 0,8939. Uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan df sama dengan N min 2. Formula ujinya T sama dengan Rx N min 2 per 1 min R2 per X. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat kotak sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dengan dividen? Prosedur uji signifikasi korelasi. HO sama dengan R sama dengan 0 dan HA sama dengan R lebih besar dari 0. Memilih kotak sama dengan 5%. Uji statistika distribusi T. Membuat keputusan. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada A sama dengan 5% dengan DF 10 min 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. T sama dengan RS
N min 2 per 1 min R 2 pangkat S sama dengan 0,8939 dalam kurung besar 10 min 2 per 1 min dalam kurung 0,8939 pangkat 2 sama dengan 5,64. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar daripada 1,860. Dengan demikian hipotesis 0 bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dependen dan variabel lainnya, variabel independen. Jenis hubungan antar variabel. Variabel dependen adalah variabel yang diestimasi, diprediksi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk mengestimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Skatgram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Metode least squares, bentuk persamaan regresi. Y sama dengan PO tambah PI X 1 tambah E. Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, E sama dengan variabel gangguan, B nilai konsta atau intercept, B sama dengan nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana menetapkan garis regresi agar nilai prediksi dekat mungkin dengan aktualnya? Base fitting line. Metode least squares, ordinary least squares sama dengan OLS adalah metode yang menjamin nilai prediksi kita sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi, di mana residual aktual W dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis, meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan sigma E 2 per 1 sama dengan sigma dalam kurung YI min YI pangkat 2 kurung tutup. Meminimumkan sigma E 2 per 1 sama dengan sigma dalam kurung Y T min BO min B1 X1 pangkat 2. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan dan diferensial parsial tersebut terhadap BO dan BI. Penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktualnya. B1 sama dengan N sigma XI YI min sigma XI sigma YT per N X sigma X 2 per T min dalam kurung sigma X I pangkat 2. B O sama dengan Y min B 1 pangkat X. Hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan BO tambah B1 X tambah E. Y adalah volume penjualan juta unit dan pengeluaran iklan juta rupiah. Carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode least squares. Carilah nilai prediksi jualan. Persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,0986, berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98.700 unit.
Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya di pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 dalam kurung 1000 sama dengan 103,7189. Standar error of estimates. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standar error of estimates. Standard of error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. SYX sama dengan dalam kurung besar sigma Y min Y pangkat 2 per N min 2. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besar pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error of estimate? Nilai standar of error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Interval estimasi. Regresi untuk prediksi atau estimasi titik poin estimate interval estimate digunakan untuk menjawab probabilitas. Ada jenis estimasi interval yaitu 1. Interval keyakinan merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Yang kedua, nilai prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Formula internal keyakinan, formula internal prediksi. Kembali ke contoh. T. Pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. A. Dengan interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimasi? Yang B. Dengan interval prediksi 95%, berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah? Nilai rata-rata X 518,75, standar error of estimate 5,3329 dan nilai T dengan interval keyakinan 95% dan DF sama dengan 8 min 2 sama dengan 6 sebesar 2,447. Interval estimasi antara 108,9527 min 1182123. Internal prediksi antara 99,7359 min 127,4291. Kesalahan standar koefisien mengukur ketepatan estimasi OLS. Formula standar error koefisien. VAR adalah varian. SA adalah standar error koefisien. X sama dengan X min kota X dan kota pangkat 2 dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Koefisien determinasi R pangkat 2. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi, coefficient of determination, yang mengukur persentase total variasi yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terjadi variasi karena garis regresi variasi residual. Penjualan kuadrat. Variasi total ini disebut total sum of squares TSS. Penjualan kuadrat variasi regresi disebut explained sum of squares ESS. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut residual sum of square RSS. TSS sama dengan ESS tambah RSS. Koefisien determinasi R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan ESS per TSS sama dengan sigma Y1 min Y2 per sigma Y1 min Y pangkat 2. R2 TSS kurangi RSS per TSS sama dengan 1. RSS per TSS sama dengan 1 sigma Y1 Y pangkat 2 per sigma Y1 min Y pangkat 2 sama dengan 1 sigma E 2 per 1 sama per sigma Y1 min Y pangkat 2. 0 lebih kecil dari R pangkat 2 lebih kecil dari 1. Kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa kok besarnya koefisien determinasi R pangkat 2? Dan dengan R pangkat 2 sama dengan 0,9743, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%, sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Regresi dengan program komputer SS, model summary dan koefisien.
Sekian pemaparan pembacaan dari saya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.